Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Binsar Hakim Aritonang, NPT 1122050, asal kelas Meteorologi 5B. Hari ini saya akan menjelaskan soal esai terkait ujian tengah semester mata kuliah Fisika Awan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Aris Kristianto, ST, MSI. Baik, sekarang kita akan menjawab soal pertama, yaitu gambarkan dan jelaskan konsep diagram dari tahap-tahap mikrofisis awan. Jadi mikrofisika awan ini erat kaitannya juga awan dan hujan, karena hujan itu sendiri terbentuk dari proses awan itu sendiri juga. Nah, mikrofisika awan dan hujan ini secara ringkasnya yaitu cabang ilmu dari meteorologi fisis yang menekankan pada kajian proses-proses fisis, pembentukan partikel awan, dan nanti terjadinya presipitasi. Nah, pembentukan partikel presipitasi ini dikendalikan oleh suatu proses-proses yang berskala sangat kecil. Nah, hal inilah yang disebut sebagai kajian mikrofisika awan. Nah, dari diagram yang saya ambil, saya mengambil sumbernya dari GFDL, suatu lab yang dibentuk oleh NOAA. Dari diagram ini menjelaskan bahwa terdapat 6 komponen awan yang utama, yang dimana di setiap proses komponen awan ini akan mengalami proses fisis itu sendiri, yaitu terdiri dari cloud ice, cloud water, water vapor, snow, rain, dan hail. Nah, apa saja proses-proses fisis itu sendiri yang terjadi pada pembentukan 6 jenis komponen awan itu? Jadi yang pertama itu ada kondensasi, yang dimana uap air di udara akan berubah menjadi tetesan air cair, yang dimana kondensasi ini terjadi ketika udara mendingin dan mencapai titik jenuh. Lalu ada deposisi, yaitu proses di mana uap air di udara akan langsung berubah menjadi kristal es tanpa melewati fase cair. Lalu penguapan, yaitu perubahan air cair atau tetesan awan yang akan kembali menjadi uap air. Lalu ada akresi, di mana tetesan air atau kristal es menempel atau juga dapat bertumbukan dengan partikel lain yang dimana menyebabkan tetesan atau kristal menjadi lebih besar. Lalu ada pembukuan, kita tahu yaitu proses di mana cair menjadi es. Lalu ada peleburan, yaitu perubahan es menjadi air. Lalu ada sublimasi, yang dimana proses kristal es akan berubah langsung menjadi uap air tanpa melewati fase cair, dimana sublimasi ini terjadi ketika udara di sekitar kristal es sangat kering atau hangat. Lalu ada autokonversi, yang dimana tetesan awan kecil akan berubah menjadi tetesan hujan lebih besar secara langsung. Lalu ada istilah sedimentasi, yang dimana proses ini jatuhnya partikel-partikel di awan dapat berupa air, es, butiran es, atau hail, yaitu yang termasuk padat, karena pengaruh dari gaya gravitasi. Nah, kembali ke diagram bersumber dari GFDL. Jadi seperti yang tadi, terdapat 6 komponen utama, yaitu air di awan, es di awan, salju, uap air, hujan, dan hail. Jadi di masing-masing ini terdapat proses fisis yang terjadi jika ingin merubah satu komponen ke komponen yang lain. Mungkin kita bisa mengambil contoh, misalnya dari water vapor, yang dimana uap air dapat mengembun menjadi tetesan air awan. Air awan berarti ke sini karena adanya proses kondensasi. Nah, cloud water ini juga dapat balik menjadi uap air karena proses fisis dari penguapan.
Nah, untuk mengubah jadi cloud ice, ini dapat mengalami proses dari deposisi dan sebaliknya. Dan mungkin kita akan mengambil contoh lain, misalnya dari salju. Akan terbentuknya salju jika mengalami deposisi. Namun sebaliknya, dari salju ini sendiri dapat berubah menjadi uap air jika mengalami proses penguapan. Mengalami proses sublimasi. Contoh lainnya misalnya dari hail atau graupel, yang dimana hail atau graupel ini dapat terbentuk dari tetesan awan atau tetesan hujan karena membeku dan akan mencair kembali jika hail ini mengalami proses melting. Ini dapat ditandai dengan proses panah ini sendiri. Nah, jika tidak mengalami proses itu sendiri atau mengalami proses yang akan berubah menjadi rain, dari proses itu akan mengalami benda fisik yang jatuh, yaitu disebut sedimentation karena akibat pengaruh gaya gravitasi. Baik, sebelumnya tadi saya belum menjelaskan bahwa dari diagram ini juga terdapat panah merah dan panah hijau, yang dimana panah merah ini proses fisis yang terjadi antar perubahan komponen terjadi karena adanya panas laten. Nah, yang panah hijau ini dikarenakan tidak terjadinya panas laten. Panas laten itu sendiri kita tahu bahwa suatu udara akan berubah suhunya dengan temperatur di sekitarnya yang tetap. Baik, ini adalah contoh dari diagram mikrofisis awan, yang dimana dari diagram yang kompleks ini antara komponen-komponen awan dan perubahan fase dari uap air atau es dipengaruhi oleh setiap proses fisis dari masing-masing komponen itu tersendiri. Nah, dari proses ini juga akan dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, dan proses fisik yang tadi sudah dijelaskan. Nah, dari proses ini akan membentuk suatu dinamika presipitasi, yang dimana misalnya akan turunnya hujan, rain, atau hail yang dapat berupa kristal es dan salju yang akan turun ke permukaan bumi. Baik, selanjutnya nomor 2, yaitu jelaskan tentang curvature effect atau efek Kelvin serta solute effect atau Raoult dalam pembentukan butiran awan, serta kaitan keduanya dalam Hufra-Kohler. Oke, jadi dari soal ini kita dapat menyimpulkan bahwa pembentukan butiran awan itu dapat dilihat dari kurva Kohler, yang dimana Kohler curve ini menggabungkan efek Kelvin dengan solute effect atau efek dari Raoult, yang akan nantinya menentukan bagaimana tetesan yang sangat kecil dapat mencapai ukuran kritis sehingga akan tumbuh menjadi butir awan yang stabil nantinya. Bersumber dari GFDL. Nah, kita mengenal di sini bahwa ada Kelvin effect dan Raoult effect terlihat dari gambar. Namun sebelumnya kita akan menilai dari grafik ini sendiri, yaitu yang pertama ada pada sumbu Y, yaitu rasio dari saturasi atau menunjukkan rasio kelembapan yang jenuh, yaitu dimana nilai 1 ini menunjukkan kondisi jenuh di rasio kelembapan relatif yang 100%, yang dimana dari pembentukan awan itu sendiri akan mencapai nilai di atas 100 untuk membentuk awan, yang dimana nanti
akan dijelaskan bahwa terdapat titik kritis untuk memulai pembentukan butiran awan itu sendiri. Lalu dari sumbu X itu ada droplet radius, yang dimana ukuran menjadi ukuran tetesan dari butiran awan yang nantinya akan mempengaruhi dari gaya kurvatur sama solut. Nah, lalu ke bagian gaya yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama ada efek Kelvin ini sendiri. Yang dimana pada tetesan yang sangat kecil, nantinya radius kecil, permukaan dari efek Kelvin ini akan melengkung dan menyebabkan tekanan uap akan jenuh di sekitar tetesan meningkat. Nah, hal ini akan mempersulit tetesan untuk tetap stabil karena molekul air cenderung lebih mudah menguap dari permukaan yang melengkung. Nah, lalu selanjutnya ada efek solut atau Raoult, yang dimana menggambarkan penurunan tekanan uap jenuh akibat adanya zat terlarut di dalam tetesan itu. Misalnya garam dan polutan. Nah, solut efek ini mengakibatkan penurunan kelembapan yang relatif yang diperlukan untuk stabilitas tetesan dari butiran awan, sehingga pada tetesan dapat tumbuh lebih mudah meskipun berada di kelembapan relatif yang lebih rendah. Jadi intinya, dalam pembentukan butiran awan yang stabil itu nantinya akan dipengaruhi oleh gaya Kelvin dan gaya Raoult, yang dimana semula tetesan butiran awan itu sangat kecil, namun karena gaya dari Raoult yang menurunkan kelembapan relatif sehingga akan mencapai titik jenuh di atas 100%, namun supaya stabil dan akan membentuk butiran awan yang diinginkan, maka dipengaruhilah gaya dari Kelvin. Sehingga membuat butiran awan itu akan terbentuk dan stabil. Lalu yang terakhir, di sini ada garis oranye yang menggambarkan titik kritis dari pembentukan tetesan, yaitu ada dua sumbu, yaitu saturation kritis dan radius kritis, yang dimana titik ini akan mencapai ukuran tertentu sehingga bisa terus tumbuh. Dan pada radius ini, solut efek dan kurvatur efek atau Kelvin dan Raoult ini seimbang. Nah, ketika udara mencapai atau melampaui saturasi ini, tetesan akan tumbuh secara spontan menjadi butiran awan. Nah, jika kelembapannya relatif di bawah SC, tetesan cenderung akan menguap kembali mencapai radius kritis. Nah, tadi belum dijelaskan bahwa garis di tengah ini adalah Kohler curve itu sendiri, yang dimana kombinasi dari efek Kelvin dan efek Raoult. Nah, pada saat tetesan membesar, kurvatur efek mulai meningkat dan menyimbangkan solut efek, sehingga kelembapan jenuh yang dibutuhkan saturasi juga meningkat. Pada keseimbangan dari garis Kohler curve ini, pada awalnya radius tetesan itu sangat kecil. Namun karena adanya Raoult atau Solut effect itu membuat tetesan stabil meskipun saturasinya di bawah 100%. Nah, karena tadi jelaskan bahwa pembentukan eh, butiran awan itu harus melebihi saturasi 100%. Namun karena adanya efek dari Raoult menyimbangkan tetesan ini sehingga dapat terus terbentuk menjadi butiran awan. Baik, selanjutnya nomor 3, yaitu jelaskan tentang perkembangan beberapa modifikasi teori parsel udara sebagai efek dari teori parsel yang terlalu cepat dalam akselerasi gaya buoyancy atau gaya apung. Nah, sebelumnya kita tahu parsel udara itu adalah volume udara yang imajiner yang memiliki ukuran yang sangat kecil tetapi terdiri dari beberapa molekul. Nah, parsel udara ini dapat dikatakan
adalah sekumpulan molekul volume pada elemen fluida. Itu kita dapat lihat contoh misalnya pada balon udara yang jika dipanaskan, uh, udara tersebut akan mengangkat balon udara itu naik ke atas. Ini erat kaitannya dengan gaya buoyancy. Nah, parsel udara ini juga dipengaruhi oleh gaya gravitasi, di mana gravitasi ini bergantung kepada kepadatan parsel udara. Nah, jika parsel udara lebih panas dari lingkungan, maka panas ini akan membuat parsel semakin besar, di mana volumenya akan bertambah, dan karena pertambahan volume ini, kepadatan parsel udara akan semakin berkurang. Nah, parsel udara ini akan lebih mudah naik karena pengaruh gaya gravitasinya lebih kecil. Itu yang tadi terjadi misalnya dalam dunia nyata yaitu balon udara. Kebalikannya juga jika parsel udara itu dingin akan menuntut uh, udara tersebut turun didukung oleh gaya gravitasi. Nah, lalu apa modifikasi dari teori parsel udara ini? Jadi, modifikasi untuk model parsel udara dalam menggambarkan gaya buoyancy secara realistis, yaitu dibagi menjadi 3 yang saya dapat. Yaitu pertama ada gaya gesek, teori parsel yang mempertimbangkan gaya gesek atau drag. Nah, jadi di teori ini, gaya drag ini diakibatkan pergerakan parsel dalam lingkungan atmosfer yang dimasukkan dalam perhitungan. Dengan gaya gesek ini akan menghambat percepatan parsel dan menyebabkan akselerasi akibat gaya buoyancy tidak terjadi secepat yang diperkirakan dalam teori parsel itu sendiri. Nah, efek ini penting karena parsel udara bergerak melalui lapisan-lapisan atmosfer yang memiliki kepadatan berbeda di setiap lapisannya. Lalu yang kedua yaitu dengan menggunakan teori kondensasi dan kelembapan. Nah, kondensasi di dalam parsel udara ini menghasilkan pelepasan panas laten yang menambah energi pada parsel dan meningkatkan gaya buoyancy. Modifikasi ini menggabungkan efek panas laten dari kondensasi untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang akselerasi parsel udara dalam kondisi atmosfer yang lembab. Nah, lalu yang terakhir itu ada menggunakan penggunaan teori adveksi dan turbulensi. Yang dimana dalam modifikasi ini mempertimbangkan bahwa parsel udara tidak hanya bergerak vertikal akibat gaya buoyancy, tetapi juga dapat terdorong oleh adveksi horizontal atau juga disebut aliran udara mendatar dan turbulensi atmosfer itu sendiri. Nah, pengaruh adveksi dan turbulensi dapat mengubah lintasan vertikal parsel dan mengurangi akselerasi ke atas yang dihasilkan oleh gaya apung. Nah, model ini lebih realistis dalam kondisi atmosfer yang dinamis, di mana gerakan udara dalam berbagai arah dan terdapat turbulensi yang mempengaruhi stabilitas parsel. Nah, kesimpulannya, dari modifikasi-modifikasi teori parsel udara ini memberikan pendekatan yang lebih realistis untuk memahami dampak gaya buoyancy atau gaya apung dan dinamika atmosfer yang lebih kompleks dengan eh, memperhitungkan teori dari gaya gesek, kondensasi dan kelembapan, serta adveksi dan turbulensi. Yang dimana hal ini sangat penting untuk mempelajari fenomena atmosfer seperti pembentukan awan serta hujan, konveksi, dan proses cuaca lainnya agar lebih tepat. Selanjutnya ada soal perhitungan, yaitu nomor 4 dan nomor 5. Jadi di soal ini, angka dari eh, yang diketahui dari soal itu menggunakan 2 digit belakang NPT, yaitu NPT saya 50. Jadi, kembali saja ke soal, yaitu soal nomor 4, sebuah droplet dari ukuran 2,5 mikrometer. Droplet tersebut akan berubah menjadi ukurannya 5 mikrometer dalam selang waktu 15 menit di suhu min 10 derajat Celcius pada tekanan 65 kilopascal. Nah, yang ditanya, hitunglah supersaturasi lingkungan.
abaikan efek pelarutan dan kelengkungan di dalam persamaan pertumbuhan droplet, yaitu zeta sama dengan 10 pangkat 1,5. Oke, jadi yang diketahui yang pertama yaitu R0, yaitu ukuran droplet awalnya itu 2,5 mikrometer. Lalu RT-nya atau perubahan ukurannya yaitu 35 mikrometer. Lalu ada T atau waktu 15 menit yang dikonversi menjadi 900 second. Lalu ada T atau temperatur yaitu min 10 derajat Celcius. Lalu ada tekanan atau P 65 kilopascal. Dan yang terakhir ada konstanta zeta yaitu 10 pangkat 1,5 yang dikonversi menjadi 31,62 mikrometer kuadrat per second. Nah, yang ditanyakan yaitu super saturation S kurang 1 yang dimana mencari super saturasi lingkungan dalam bentuk persentase nantinya. Baik jawabannya dengan menggunakan rumus persamaan RT kuadrat sama dengan R0 kuadrat tambah 2 zeta kali T. Yang dimana zeta ini untuk mencari persentase dicari dengan menggunakan S kurang 1 kali zeta. Baik, tinggal dimasukkan angkanya, yaitu ada yang tertera di soal, tertera di jawaban. Nah, lalu setelah sudah dimasukkan, di sini ada yang kurang, yaitu nantinya untuk mencari S1, untuk mencari S1, 1225 ini dikurang 6,25, lalu dibagi dari 56.916, dan didapatkan hasil 0,02141. Nah, kita rubah menjadi persen, yaitu kali 100% menjadi 2,141%. Lalu untuk mencari S1-nya, dengan perpindahan ruas menjadi 2,141% ditambah 1, dan didapatkanlah nilai super saturation S kurang 1 adalah 3,14%. Nah, selanjutnya soal kedua, atau soal terakhir, yaitu berapa nilai kecepatan angin vertikal U pada periode orografi yang sebanding dengan periode dari buoyancy oscillation jika lapisan dari udara tak jenuh melewati daerah orografi dengan ketinggian 5 km terpisah dari arah aliran dengan lapse rate-nya 4,50 derajat Celcius per kilometer dan dengan suhunya adalah 25 derajat Celcius. Jadi, pertama yang diketahui yaitu ketinggiannya atau orografinya senilai 5 km yang dikonversi menjadi 5.000 meter atau diangka-pentingkan jadi 5 kali 10 pangkat 3. Lalu diketahui dari lapse rate-nya yaitu 4,5 derajat Celcius per kilometer yang dikonversikan untuk dirubah menjadi meter yaitu kali 10 pangkat 3. Lalu diketahui juga dari lapse rate gravitasi bumi yaitu senilai 9,8. Lalu dirubah menjadi meter dengan dikalikan 10 pangkat min 3. Nah, yang ditanyakan yaitu berapa kecepatan angin vertikal atau U itu sendiri. Jadi, yang pertama-tama kita menggunakan persamaan dari T sama dengan L bagi U. Dengan T ini adalah periode dari buoyancy oscillation. L ini sendiri yaitu ketinggiannya dan U ini adalah kecepatan angin. Lalu dengan persamaan selanjutnya yaitu 2pi per n itu sama dengan persamaan periode dari buoyancy oscillation
yang dimana untuk mencari N ini atau Brun-Väisälä frekuensi dengan persamaan sebagai berikut. Nah, dengan perpindahan ruas untuk mencari U menjadi sebagai berikut, yaitu L per 2pi kali N. Lalu yang sudah kita taruh diketahui dari soal, tinggal dimasukkan saja ke persamaannya menjadi seperti ini. Lalu dimasukkan ke N, baru menghasilkan seperti ini. Lalu didapatlah 5 kali 10 pangkat 3 bagi 6,28, yaitu hasil dari 2 kali pi 3,14, dan dari perkalian ini tadi serta dirubah menjadi kilometer, yaitu dikali 10 pangkat min 3, menghasilkan 2,0776 dengan pangkat setengah. Nah, setelah dihitung akan menghasilkan kecepatan angin vertikal secepat 3,6, 2,9 dengan satuan meter per sekon, karena mencari kecepatan angin vertikal. Baik, jadi itu saja jawaban dari esai ujian tengah semester mata kuliah fisika awan kelas meteorologi 5B. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mohon izin, siap, terima kasih.